Saya tadi diomel-omelin sama dia. Oh iya, habis kita diintegrasi nggak berhenti-berhenti. 47 menit diintegrasi. 47 menit kita debat. Aduh, yang bisa bikin presiden ketawa tuh cuma satu orang di Indonesia. Namanya KDM. Kita bikin acara ke Maluku Utara. Saya mau dibawa. Harus. Nanti kita atur sedemikian rupa sesuatu hal di Maluku Utara. Tapi nggak apa-apa, apresiasi. Aduh. Yang dulunya hancur, sekarang jadi legend, guys. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu berkelana si Pakun Bobo, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. hello guys. Tidak ada hari tanpa gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kali ini ada gebrakan apa lagi nih ya? Aku sih menduganya gebrakannya bikin para elit panik nih, karena kemungkinan kartunya dibuka-bukain nih. Banyak macamnya gebrakan Kang Deddy ini. Meluncur dulu. Cus. Ninyo, pagi-pagi disuguhkan dengan duo Deddy. Deddy Kobusir dan Deddy Mulyadi. Ada gebrakan apa lagi nih? Kita lihat videonya diposting sama Instagram Kang Deddy. Ceki-ceki. Play. Pagi hari ini saya sudah harus apel ke sini. Siap. Lagi ini. Saya tadi diomel-omelin sama dia. Oh iya, habis kita diintegrasi nggak berhenti-berhenti. 47 menit 47 diintegrasi. menit kita debat. Tapi intinya kalian harus tonton karena perdebatannya menarik, asik dan emang banyak benernya. Cuma tetap harus didebat biar gimana pun. Iya, nggak pernah ada beras yang bersih kalau tidak pernah lewat penggilingan. Wih, saya penggilingan bukan? Ya, penggilingan juga. Bahkan kenapa? Kan suka segala digiling. Bahkan masih dianggap Kang Deddy bahwa ketika saya main sulap waktu itu tuh penipuan. Iya, saya pernah ditipu. Nonton TV dia lihat konsentrasi, sendoknya dibengkokin. Sendok dia bengkok, yang saya nggak bengkok saya bilang. Tapi tonton ya, karena ini keren banget. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kemungkinan nih istilah kata kreator mah ini lagi collab nih. Kang Deddy ngonten di sono, terus juga Om Ded nanti muncul di channelnya Kang Deddy nih. Yeah. Karena mau gimana pun juga mereka ini CS, sahabat lama. Ada jejak digitalnya juga di hitam putih. Iya. Itu sebelum hitam putih juga Kang Deddy itu sempat ngundang Om Ded waktu masih jadi Bupati Purwakarta kalau nggak salah, sempat ngundang Om Ded untuk mengadakan seminar gitu bahwa ini loh yang sering dilakukan oknum-oknum paranormal itu gitu kan, itu sebenarnya trik segala macam. Intinya menaikkan logika gitu. Jadi udah CS lama ini. Nah, biasanya Om Ded kalau ngundang pejabat itu suka mancing-mancing tuh ya. Suka mancing-mancing. Nah, pejabat yang buka kartu tuh siapa sih A B C D nanti di mention ini. Iya. Nah, yang udah tuh kan ada tuh sempet Om Ded juga kayak curhat. Begitu udah beres syuting, staffnya nelpon, yang ini dipotong, yang ini dipotong. Akhirnya dipotong aja semua. Iya. Kalau sama Kang Deddy nih kayaknya enggak nih. Yang udah di kontennya juga dia buka-bukain aja. Hey PTPN, hey ini di mentionin nih. Nah, dugaanku sepertinya akan banyak elit yang disentil sama Kang Deddy di podcastnya Om Ded. Ntar kita lihat aja, dari tadi memang patroli bolak-balik nih, tayang kapan, kayaknya sih besok ya. Tapi menariknya di komenan pun sampai tektokan nih ya kan. Kang Deddy bikin gini nih kalau ketemu saling omelin ya, dibales sama Om Ded. Ampun Kang ya, disebutnya 2D sekarang. KDM dan KDC atau double Deddy atau duo Deddy keren gitu ya. Sayang Om Ded udah bukan duda lagi ya. Kalau nggak duo Deddy, duo duda gitu ya. Tapi aku penasaran nanti apa yang diomongin, kita tunggu aja. Yang pasti sih dugaanku akan ada ngomongin barak militer. Kayaknya KPAI juga nih ya, kayaknya. Terus ada bakal ngomongin yang Kang Deddy dituduh bayar buzzer. Terus bakal ngomongin soal penggusuran gitu. Dituduh antek oligarki. Kayaknya banyak sih. Nanti kita tunggu aja besok. Bener-bener Bapak Aing ada aja gebragannya ya. Meleng dikit tiba-tiba ke close the door. Meleng dikit nanti kemana nih? Meluncur. Cus.
Nih, meleng dikit ketemu Pak Menteri 2 jam yang lalu, ceki-ceki. Play. Warga Jabar, kita sudah ketemu dengan Pak Menko Pangan. Ngobrolin satu pengelolaan sampah. Yang kedua apa lagi, Pak? Pangan, sawah. Tadi itu kemudian protein, irigasi, bendungan, lingkungan. Wah, banyak deh. Dan yang paling utama adalah hari ini yang akan segera kami eksekusi adalah kalau ingin melindungi petani dan nelayan, lindungi 2 hal. Satu, jaminan kesehatannya, biar mereka berobat tidak mengalami kesusahan. 2, jaminan pendidikan anak-anaknya. Ya, memang 2 ini diperlukan, kesehatan, pendidikan. Kalau ini full pemerintah jamin, maka petani kita insya Allah akan mampu. Dan ini akan segera saya eksekusi, Pak. Wah, saya terima kasih, Pak Gub. Di APBD 2026 akan kita kembangkan asuransi pelindungan bagi petani. Dan anak-anak petani akan kita prioritaskan pendidikannya. Wah, luar biasa Pak Gub. Dan nelayan. Terima kasih. Nah, ini yang menarik. Beberapa kali kita ngelihat kan kok kayak kementerian-kementerian tuh banyak banget ngebantu pihak Jabar gitu. Kenapa gitu ya? Ya kalau aku sih mikirnya gini, karena Pemprov Jabar sejauh ini yang paling satset koordinasi baru semalam sama Menteri Desa. Ya enggak, tadi pagi ke Close the Door, sekarang sama Menko Pangan gitu ya. Memang kerjanya cepet, satset, dan kebetulan dikontenin gitu guys. Jadinya orang-orang pada tahu update-nya. Wah gila ya, seserius ini gitu ngebenahin Jabar gitu ya. Dan juga ikut mengerjakan gitu, Mang. Makanya tadi yang aku tangkap dari Bapak Menteri kan, ya terima kasih Pak Gub gitu. Jadi kayak terbantu juga gitu ya, Mang. Iya, program Pak Menteri A. Tapi kalau Pemprovnya belum bisa ngejalanin, mandek nih program nih. Nah ini Pemprovnya bisa jalanin juga. Akhirnya yaudah kita collaboration gitu. Wah, ada juga tapi pejabat kepala daerah gitu yang masih belum kelihatan ya, mungkin karena tidak dikontenin gitu, jadi nggak kelihatan. Ada juga gitu yang mau bermain senyap, nggak apa-apa gitu. Ada aja gebrakannya Kang Deddy. Coba kita kasih ke next ya. Cus. Ninyo, Pak Julhas tuh paling seneng ketemu Kang Deddy. Sampai-sampai dia bilang nih, Kang Deddy yang bisa bikin Pak Prabowo ngakak katanya. Ceki-ceki. Play. Ini ngerjain presiden nih. Aduh, yang bisa bikin presiden ketawa tuh cuma 1 orang di Indonesia. Namanya KDM. Pak Presiden cuma 1 yang tidak didapatkan di koperasi, rupanya cari jodoh susah di koperasi. Karena KDM itu dulu Kang Duda merana, sekarang Kang Duda menyala. Sebentar lagi Kang Duda merajalela. Ini hebatnya Pak Menko itu 1, Pak. Setiap hari bergaul dengan anak muda tapi tidak punya istri muda. Nah, itu. Dia kebiasaan ya gitu. Tapi ini memang point of view sebagai orang Sunda ya. Dulu teh sering digambarkan pemimpin-pemimpin di daerah Sunda teh serius, tapi pasti aja ada titik bodornya, nanti ada tegasnya, marahnya, nangisnya, sedihnya. Tapi tetap yang nggak lupa teh ada bercandanya gitu, ada lucunya, jenaka istilahnya mah ya. Dan ini pas banget lagi rapat Pak Presiden diplesetin, tolonglah, bener-bener Bapak Aing, mantap ya, mantap. Ini nextnya lagi. Cus. Ninyo, ya. Mungkin karakter kali ya, memang karakternya Kang Deddy gitu. Jadi orang yang berinteraksi pun merasa tidak berjarak ya. Di sini sesudah rapat dengan Menteri Desa, kalau nggak salah tuh ya ada ya obrolan-obrolan santai gitu. Masa kata Menteri Desa nanti ada acara di Maluku Utara mau dibawa Kang Deddy biar temu kangen gitu sama si itu. Coba tolong lah, ceki. Play. Nanti kita buat desa budaya dari Jawa Barat, gitu Pak Gubernur. Ya, jaga desa. Dan saya juga sebagai gubernur berkewajiban untuk menjaga bunga desa. Maksudnya agar dana-dana desa itu kalau ada kelebihan dari usaha koperasi Merah Putih, itu kelebihannya bunganya harus untuk kemakmuran rakyat. Untuk desa, rakyat desa. Iya. Ya, makasih Pak Gubernur, yang hebat, luar biasa. Dan Pak Mendes mendukung lomba desa. Harus dukung penuh. Nanti saya akan sering ke Jawa Barat atau kalau ada undangan Pak Gubernur. Siap, dukung penuh. Anugerah Sri Baduga
hadiahnya naik sekarang. Tidak 7 miliar, tapi juara Jawa Barat hadiahnya 9 miliar. Ayo rebutan ya. Semua berlomba-lomba untuk yang terbaik di Jawa Barat. Nah, ini gubernurnya orang baik. Dukung penuh semua programnya termasuk lomba desa. Siap. Ini habis ini saya mau dibawa kemana oleh Pak Mendes? Aku ikut aja. Katanya mau dibawa kemana tadi? Bikin acara lagi. Oh iya, nanti kita bikin acara ke Maluku Utara. Saya mau dibawa. Harus. Nanti kita atur sedemikian rupa sesuatu hal di Maluku Utara. Begitu banget ketawanya ya. Malu-malu mau kayak kan ada janji juga Kang Deddy mau main ke sana gitu ya. Sekalian menepati janji. Sekalian menepati gitu. janji gitu. Sama ya sesekali dong bikin teman-teman netizen senyum-senyum sendiri gitu kan. Walaupun untuk direalisasikan menjadi emak aingnya agak sulit gitu karena benteng begitu tinggi. Tapi setidaknya ada apa ya, asupan baru gitu, warna baru di medsos, ada cie-cienya gitu. Tolong lah. Meni seneng Bapak aing sampai begitu banget ketawanya tuh. Atur sedemikian rupa sesuatu hal di Maluku Utara. Tuh. Tolonglah, meni girang, seneng gitu mau ketemu ini apa namanya Gubernur Maluku Utara. Coba tolonglah, ayo Bapak aing we ya. Kasih next ya. Cus. Ninyo, ini gebrakan yang edan juga nih diposting sama Agan 3252. Lembur Pakuan kedatangan turis dari Amerika Selatan. Tepatnya dari Chili Amerika Selatan. Ini nggak salah nih, Lembur Pakuan kedatangan turis mancanegara. Gimana ini nih Pak Deddy nih, jauh-jauh dari Amerika pengen ketemu bapaknya malah nggak ada katanya. Aduh punten maaf pisannya, bapaknya sibuk ceki-ceki. Halo guys, alhamdulillah kita sekarang bisa main ke Lembur Pakuan, ke rumahnya Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi beserta rekan kita dari Chili guys, Amerika Selatan guys. Oke. Pak Mulyadinya nggak ada. Iya. This is Gubernur West Java. Gubernur. Oke. One the payroll man. Kira banget ini. Rumahnya Karim guys, di Lembur Pakuan bersama dari Chili guys. Oke. Iya sih, kalau dari tampang-tampangnya sih bener-bener tampang dari Amerika Selatan gitu ya. Tapi siapapun itu yang ngebawa terima kasih loh. Jadi kalau nggak salah teh di luar sempet juga selewat gitu. Ya itulah Lembur Pakuan, kediaman Kang Deddy gitu. Jadi banyak yang menyangka ini ini Bali di sebelah mananya kok ini? Kok kayak Bali gitu? Ternyata Lembur Pakuan gitu. Akhirnya mungkin Akang ini kayaknya gaetnya kali berinisiatif gitu mengajak ke sini, dan bisa kita lihat tadi, wah ya ini tempat kediaman gubernurnya. Ya, memang untuk apa namanya wisata budaya unik banget gitu Lembur Pakuan gitu, dari apa namanya arsitektur bangunannya. Poin satunya tuh kebersihannya. Itu gila. Siap-siap ini teh Jabar menuju internasional apa gimana ini teh? Iya udah mah rapi, bersih kan. Temen katanya disayangkan tidak berhasil ketemu Kang Deddy gitu. Kalau berhasil menarik sepertinya. Tapi siapapun itu yang ngebawanya, terima kasih banget gitu kan dengan berinisiatif ngebawa ke sini gitu. Jadi memperkenalkan juga, setidaknya jadi terbuka. Oh ternyata turis asing juga boleh gitu. Nanti coba mampir lagi, maju lagi ekonominya. Iya gitu. benar. Karena selama ini kan yang kita tahu bule-bule tuh biasanya tahunya ya Bali gitu kan. Siapa tahu nextnya kan jadi tahu Lembur Pakuan gitu. Iya. Lembur Pakuan Deddy Mulyadi tahu saya begitu kan. Gila. Tapi pesanku buat Kang Deddy, pelan-pelan Kang, jangan terlalu ngebut. Kasihan yang lain nanti kelihatan ketinggalan gitu. Padahal mah nggak ketinggalan, Kang Deddy yang kecepatan gitu. Tolonglah. Next ya. Cus. Ninyo. Saking cinta dan sayangnya mungkin sama Kang Deddy sampai dibikinin patung raksasa. Di Tasikmalaya. Cuman ya wayahna rada melenyong, tapi nggak apa-apa lah ya, ceki-ceki. Play. Tapi nggak apa-apa, apresiasi. Aduh. Kang Deddy.
Jadi kabarnya memang di desa tersebut suka membuat apa namanya kayak patung-patung itu jelang Agustusan. Nah, mungkin memang lagi hype Kang Deddy gitu. Akhirnya dibuatin. Ya walaupun agak kurang mirip ya, tapi nggak apa-apa, apresiasi ya. Iya, kita juga bisa tahu kan dengan pakaiannya seperti itu ya berarti Kang Ini Deddy. kemungkinan gitu besar kan. Kang Deddy. Sabuknya sih memang dari sabuknya, sabuk Kang Deddy nih gitu kan. Ya walaupun hampir mirip gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Tinggal tunggu aja nih reaksi Kang Deddy nih datang ke sini nih. Apa komentarnya? Pasti, nah ini emang kieu gitu. Emang gue begini ya gitu. Tapi setidaknya apresiasi, mantap. Ungkapan rasa apa ya? Rasa kecintaan masyarakat gitu sama pemimpinnya gitu. Iya ya wae. Kasih nextnya. Cus. Ninyo, ya. Ini flexing bahu jalan yang diperbaiki katanya daerah kampung Selagombong, Cijangkar, Nyalindung, Sukabumi katanya perbaikan bahu jalan pada flexing. Coba ceki-ceki. Play. Situasi saat ini di kampung Selagombong, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, kondisi bahu jalan yang sedang diperbaiki. Alhamdulillah sudah mencapai 90%. Dan semoga kedepannya nyaman kembali untuk roda 2 dan 4-nya melintasi area ini. Dan disehatkan selalu untuk para pekerjanya. Dan semoga cepat terselesaikan. Amin. Jadi benar apa namanya, bukan cuma sekedar wacana gitu yang di tahun pertama tuh fokus pembangunan basic gitu, jalan dan segala macamnya. Benar sih sejauh ini yang bisa kita lihat gitu kan, sungai, jalan, pasar, sekolahan, pembangunan basic dulu gitu. Bisa kita lihat banyak juga teman-teman netizen gitu yang akhirnya menjadi kreator pembangunan gitu kan, ngeliput. Manfaat gubernur konten. Kasih nextnya. Cus. Ninyo, nextnya dari Abah Raymond Family yang lagi hobi ngeflexing juga gitu, apalagi usai KDM disenggol gitu ya, ceki-ceki. Play. Halo guys, halo guys, ini jalan di Pocong Lopang guys, yang dulunya hancur sekarang jadi licin guys. Gara-gara Bapak Aing guys. Gara-gara gubernur konten guys. Aduh, sampai aneh orang aku sih oke guys. Itu gara-gara gubernur konten guys. Jalan ini jadi bagus guys. Flexingnya nggak masalah, hello guysnya nggak masalah, ketawanya ini loh yang ngenyek gitu. Tolonglah, sebenarnya kemarin tuh nggak banyak yang flexing gitu. Cuman kalau aku tangkap akibat itu tuh disenggol, disenggol hello guys. Aku sih ora itu akhirnya teman-teman netizen ya membahas dengan cara mereka sendiri gitu. Oh nyenggol, oh ya udah kita flexing, bisa gini nggak gitulah akhirnya. Gila, sampai hari keberapa ini masih disenggol. Iya, karena kalau sebelumnya lebih ke nginfoin aja ya, Mang, ini update-nya udah sampai sini. Iya, cuma gitu sekedar kan. update, nggak ada hello guys, nggak ada aku sih ora ada kan. Makanya macan lagi diem dibangunin gitu kan. Jadi kayak gini. Tolonglah. Nextnya nih. Cus. Ninyo, bener-bener demam KDM efek tuh ya. Sampai dombanya Kang Deddy aja FYP. Nggak ada Kang Deddy-nya, dombanya doang direkam FYP. Katanya ada keanehan di dombanya. Oke. Ceki-ceki. Mulai. Ya. Ini kita lagi berada di Lembur Pakuan Subang. Di tempatnya Bapak KDM. Ada yang aneh guys di sini guys. Di sini tempat peliharaannya kambing Bapak KDM. Ada yang aneh guys ini. Pokoknya aneh banget. Nah, ini kambingnya banyak, cuma ada yang aneh. Biasanya kan kambing itu tanduknya cuma 2. Nah, ini ada yang aneh guys nih. Nih. Ada yang aneh guys. Tanduknya kambing KDM ada 4.
Nih asli guys, nih. Kiri 2, kanan 2. Ini aneh guys. Ini kambingnya Bapak KDM, tanduknya 4. Ini aneh sekali. Kersaning Allah, tanduk domba sampai 4 begini. Jadi sebenarnya kan ini tuh biasa, apalagi di Garut gitu. Di Garut tuh biasa banget nemuin kayak gini ya. Mungkin si bapaknya wisatawan yang dari daerah masih di Jabar juga, mungkin gak terbiasa sama ngeliat domba kayak gini ya. Akhirnya domba juga kaget jadi direkam gitu. Yang parahnya FYP gitu. Cuman ada juga netizen yang mengingatkan hati-hati nanti takut disalahgunain sama para kaum nyinyir gitu. Ntar dibilangnya nanti KDM pesugihan lah, KDM ini. Padahal di Garut tuh banyak nih santuy people yang orang Garut pasti udah biasa gitu. Di Garut banyak yang kayak gini gitu dombanya. Jujur Nyonyo nggak pernah ngelihat secara langsung gitu. Kan belum kan? Belum. Banyak di Garut kayak gini teh. Cuman aku heran FYP. Perkara kambingnya Kang Deddy FYP, tolonglah, saking demamnya KDM efek ini. Asli guys, nih kita pegang tuh, ini ke bawah 1, di atasnya 1. Nah, ini di atasnya lagi. Nah, ini juga nih. Diem lagi. Iya. Lucu banget. Apa sih Om pegang-pegang Om gitu. Banyak kambingnya guys. Kambingnya banyak. Aku nggak tahu ini kalau nggak salah dibuka juga deh buat wisata edukasi gitu, buat ngasih makan kambing gitu, pembelajaran miara kambing gitu. Lembur, lomba bana. Nah ada yang 4 ini. Jangankan 4 Mang, kemarin ini satu waktu di seserahannya anaknya Kang Deddy kemarin nikah kan sempat bawa domba Garut juga kan. Nyonya sempat nanya juga ke Mamang, kok tanduknya gede banget ya gitu. Ya emang biasa kata Mamang. Jadi ya wajar kalau misalnya ada yang apa namanya bilang ini aneh gitu ya. Garut tuh kambing dombanya jos semuanya itu. Kasih nextnya lagi. Jos. Nih next ada info nih dari Mang Amirullah dengan caption harap lebih hati-hati lagi ya guys. Jadi banyak yang apa ya kayak menginfokan ke Mang Ame gitu. Dia dihubungin gitu, netizen ada yang dihubungin sama oknum yang mengaku ya timnya Kang Deddy gitu, menjanjikan bisa ketemu, menyelesaikan masalah dan segala macam. Biasalah modus-modus yang nanti butuh administrasi dan segala macam gitu. Ini ada info lagi, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, selamat sore untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Dimohon lebih berhati-hati jika ada seseorang yang mengatasnamakan dekat dengan Bapak, bekerja dengan Bapak, ataupun mengaku kerabat Bapak yang menjanjikan bisa mempertemukan warga dengan Bapak, bisa menyampaikan keluhan ya kepada Bapak, menyampung lidah gitu. Hati-hati karena saat ini banyak orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan baru-baru ini ada salah satu akun berinisial AA mengaku bekerja dengan Bapak, bahkan mengaku intel gitu ya. Tinggal di Lembur Pakuan. Korbannya ada TKW yang mau mengirimkan parfum. Kalau di total dan gaharu. Kalau misalkan di total itu hampir 6,5 juta. Ketika mau dikirimkan alamatnya gak jelas gitu. Dan satu lagi ada yang mau mengadu soal permasalahan, ya dia ada sedikit iming-iming gitu, bisa menyampaikan kepada Bapak. Pada akhirnya diinvestigasi, ya ternyata orang tersebut hanya oknum yang mengatasnamakan atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ke depan lebih selektif lagi, lebih hati-hati lagi atas oknum-oknum yang mengatasnamakan dekat dengan Bapak. Atur nuhun perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sih valid sih, aku yakin, karena setauku Mang Ame ya deket juga dengan Haji Mumu gitu. Tapi ya
bener banyak juga yang apa ya, yang waktu itu kan muncul beredar penipuan gitu kan, yang suaranya dibikin AI gitu kan, Kang Deddy seolah-olah buka undian dan segala macem gitu. Yang datang ke ini kan, yang datang ke Lembur Pakuan kan? Iya, terus juga ya ini kan tadi modusnya bisa mempertemukan siapa yang nggak pengen gitu, masalahnya dibantu gitu kan. Cuman ya tolonglah. Ya, kalau kan bisa dilihat tuh di VT-VT-nya ini sepertinya tidak pernah ada nih di timnya Kang Deddy, apalagi tadi katanya apa ngaku Intel ngaku aja tuh 2 kata lucu gitu, Intel ngaku, coba tolong lah kumaha tuh ya Teh Iro. Tapi nice info, santu people hati-hati jangan sampai terkecoh oleh oknum-oknum yang mengaku dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kita kasih nextnya. Terus nih ya, ini juga gak kalah menarik yang kemarin sempat di-up sama Kang Deddy soal investasi Jabar yang jadi terbesar se-Indonesia, bahkan mengalahkan Jakarta katanya ya. Ini ada respon dari konten kreator TikTok Edi saja 108. Jeki. Play. Semua pemimpin harus belajar dari pemimpin ini. Bayangkan sebuah provinsi yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini melampaui seluruh provinsi di Indonesia. Investasi di Jawa Barat mencapai 72,5 triliun rupiah. Itu bukan mimpi, itu nyata. Itu Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Ketika banyak pemimpin sibuk pencitraan, Kang Deddy dan jajaran diam-diam membangun peradaban. Bukan hanya angka, tapi harapan. Investasi ini bukan untuk elit, tapi untuk rakyat kecil. Untuk emak-emak di pasar, untuk petani, tukang ojek, pedagang kaki lima. Untuk kamu yang selalu merasa tak dianggap. Tapi masih banyak yang mencibir. Masih banyak yang tutup mata. Padahal untuk pertama kalinya, mimpi rakyat Jawa Barat mulai punya bentuk. Sampai-sampai kota pusat ekonomi pun bisa tertinggal. Kalau kamu peduli nasib bangsa ini, kalau kamu ingin pemimpin yang benar-benar kerja, bukan cuma gaya, maka saatnya bersuara. Sebarkan kabar ini biar Indonesia tahu bahwa harapan itu masih ada. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Follow, like, komen. Itu dia, makanya aku gak sabar nih. Mungkin mulai kerasa perbedaannya tuh setelah 2 tahun berproses gitu. Ini kan kurang lebih udah 6 bulanan ya berproses ya. Kayaknya pas 2 tahun sih udah kerasa banget gitu bedanya gitu. Tapi ya akhirnya banyak gebrakan-gebrakan yang banyak bikin temen-temen warga masyarakat Jabar happy gitu. Sampai-sampai itu ada kreator yang nge-up momen 7 tahun yang lalu saat Kang Deddy mencalonkan jadi wakil gubernur Jabar dan kalah gitu. Jadi banyak yang menyesal, katanya dulu salah pilih tapi sekarang udah enggak gitu. Nih meluncur. Ninyo, Satria Mangkunegara yang nge-up video 7 tahun yang lalu momen saat Kang Deddy kalah di pemilu. Itu tuh ngenes juga sih sejujurnya. Cuman ya udah mau gimana. Tapi akhirnya sekarang warga Jabar udah tersadarkan gitu. Cegi. Play. Dia video lawas Kang Deddy Mulyadi sebelum setenar sekarang. Video ini diambil 7 tahun silam saat Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Bapak Haji Deddy Mizwar. Beliau mengakui kekalahannya atas pasangan Ridwan Kamil dan Ustadz UU. Baru selesai berolahraga. Semangat terus ya. Ayam saya tetap bahagia. Gitu. Nggak ada yang luar biasa. Hidup harus dinikmati. Apapun yang kita raih, itulah yang terbaik. Hidup itu yang penting proses. Hasil itu tergantung pada proses. Proses yang kita lakukan sudah sangat maksimal. Langkah-langkah yang kita buat sudah sekuat tenaga dikeluarkan. Tetapi memang itu hasilnya. Hidup harus berani menerima keadaan. Jangan menyesali keadaan. Orang yang menyesal dengan keadaan adalah orang yang tidak punya harapan. Tapi warganet komen-komenannya yang bikin aku salfok nih. Ada dari Dani nih. Dan warga Jabar dulunya salah pilih, ketipu. Tapi sekarang udah kebuktikan tuh. Ini tapi yang kurang ajar nih ya dari Queen Fashion. Dulu kita salah pilih Pak, malah pilih peternak sapi. Tahu nggak maksudnya peternak sapi? Iya, karena yang itu kayak sapi kan. Coba tolonglah ya. Ini baru luar biasa. Walaupun Bapak Aing pernah kalah tapi nggak menghasut pendukungnya untuk membenci lawannya. Iya, karena nanti 7
tunjuk sendiri. Cuman positif thinkingnya kan mungkin tidak diizinkan untuk jadi wakil, diizinkan untuk jadi gubernurnya langsung. Tanpa apa ya? Tanpa menyerah 7 tahun kemudian nyalonin lagi dan telak. Telak sih itu kemarin, telak sih, kacau sih, telak banget. Kebayang nih aku nih kalau di periode kedua nyalonin gubernur lagi, berapa perolehan suaranya, sumpah. Sumpah tolonglah ya. Tapi ya udahlah, mungkin segini dulu aja serba-serbi gebrakan Kang Deddy KDM Epek ya. Walaupun disentil, disindir sana sini oleh kaum nyinyir, tetap terabas terus. Karena teman-teman warganet, warga Jabar mendukung terus ya. Sementara segini dulu, besok ada update apa? Memang gak sabar nunggu podcastnya sama Om Ned. Sekarang kita meluncur ke setting itu Super Thanks. Luncur. Cus. Yo, Super Thanks dari video kemarin kita 3. Iya, yang pertama kita buka dari Saninata. Guys, Bapak Aing kok bisa sehebat ini ya? Pingin diculik Bapak Aing buat ke Jakarta aja. Nah gitu dong. Contohlah gubernur tetanggamu. Jangan nyinyir lagi ya. Kalau beli motor baru selalu dapat bonus helm gratis loh Bu. Katanya. Nizi kudo bisaan we si Aura mah sakit mah ada pinter marketing. Nah iya, marketing buat viral lagi gitu. Ya. Dari Alia, kritiklah sesukamu asal memberi solusi tentang yang kau kritik. Gak ada kapoknya si Aura dihujat se-Indonesia jalur viral senggol KDM. Iya benar, ngeritik tuh kadang tuh ada yang semen ini gak bagus, jelek gitu. Tapi solusinya apa gitu. Harusnya kan idealnya ada solusinya, tapi ya udahlah, habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya, dan Mama kamu yang bolos, Makuri yang bangun gak jadi tidur lagi dulu, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.